Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saat itu kita bersabar membela golongan yang seperti yang asobiyah, bagaimana sekarang? Harus lebih sabar. Kita sekarang berjuang menyempurnakan namanya Jamaatul Muslimin. Kita hubungi saudara-saudara Islam kita dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Nahdiyin. Ayo bersatu, ayo kita menjadi Jamaatul Muslimin. Bersatu itu tidak harus satu masjid, tidak harus satu pengajian. Artinya kita merasa bahwa Islam ini yang mempersaudarakan kita. Itu kalau masalah berguru, masalah meguru nek cara Jawa, dan ibadah akidah ya harus mandiri masing-masing. Tapi Jamaatul Muslimin jangan pecah karena terjadinya perselisihan-perselisihan. Cukup menjadi gambaran masa lalu kita. Jangankan di negara yang bukan negara Islam, negara Islam yang dipimpin oleh khalifah, namanya perpecahan itu ada. Apakah tidak pernah mendengar dulu di Mesir terjadi peperangan antara madhab satu dengan madhab yang lain? Kalau di Indonesia saya maya-maya antara adu mulut. Kalau sekarang perang di medsos ya, yang perang kan orang-orang awam, bukan guru-guru aslinya. Itu rame perang. Ini sekarang kita bersyukur kepada Allah, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, ayo kita bersama, ayo kita muslim jadi satu, bersatulah. Apalagi ini kita berada di negara Indonesia yang memang negara kesatuan, muslim, mayoritas muslim. Ketika bersatu, disitulah namanya Jamaatul Muslimin. Menghormati perselisihan itu perjuangan kita sekarang. Menghormati perselisihan dalam arti semua umat Islam kita ajak, apa bahasanya, calling down atau merasa kembali ke fitrahnya. Islam itu menerima apa saja yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya istislam. Kita sadarkan saudara kita sama muslim, kita terima dari apa yang datang dari Allah dan Rasulullah. Kalau sudah berbicara akidah, berbicara ilmu, berbicara ibadah, masing-masing tidak boleh bersikeras mempertahankan khilafiyah yang levelnya sudah sampai kepada mukhalafah sunnah. Jangan bertahan. Kita ingatkan ada muslim, inilah sunnah Rasulullah. Tapi perselisihan itu pun kalau kecil ya kecilkan, kalau sedang ya sedangkan, kalau besar ya besarkan. Artinya tetap kita bersaudara. Coba bagaimana Imam Ahmad ketika zaman Khalifah Ma'mun. Ma'mun itu Khalifah Al-Ma'mun itu karena menganggap Imam Ahmad itu adalah imamnya akidah, bahasa saya ya, yang diikuti oleh semua umat, dan beliau tetap bertahan, tidak mau menyatakan, meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Di mana perbedaannya? Al-Quran itu makhluk yang dimaksud oleh ulamanya yang dilindungi oleh Khalifah Al-Ma'mun saat itu. Makhluk itu yang dimaksud bukan kalam Allah. Artinya Allah menciptakan suatu makhluk namanya kalam, kalamnya Allah. Jadi itu bukan langsung firman Allah, bukan langsung apa namanya keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya makhluk. Apa mereka keyakinan seperti itu? Karena takut menyamakan, khawatir menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah berbicara, berkalam, berarti sama dong dengan makhluk. Saya syirik dong. Makanya ketika mengeksekusi para ulama yang tetap kekeh dengan pemahaman itu kalamullah, mereka katakan ini musyrik. Sikat. Itu kekhilafahan dalam Islam. Bahkan yang namanya Al-Ma'mun, sebagian cerita itu berapa hari sebelum Imam Ahmad ditangkap, sebelum Ahmad itu sudah menyiapkan nito'. Nito' itu alas besar untuk darahnya eksekusi, dan siapkan pedang yang paling tajam dan mau eksekusi sendiri. Itu Al-Ma'mun, khalifah itu, khalifah muslimin. Mau ngasah muslim saat itu, karena bahasa kita terpengaruh dengan
dengan ulamanya yang dilindungi saat itu, padahal ulamanya menyimpang, namanya penyimpangan. Nah, itu yang kita ambil, maksudnya dalam kondisi yang seperti itu Imam Ahmad tetap mengajak bersatu jamaatul muslimin, jangan ditinggalkan, jadi jangan pisai umat Islam, bahkan wa imamahum, dan imam mereka selama. Jadi Imam Ahmad menilai belum sampai keluar dari kekufuran. Allahu alam, beliau menilainya apakah dari situ uzur jahlun, kebodohan, apakah uzur takwil namanya, salah di dalam mengartikan. Allahu alam penilaian pastinya dari Imam Ahmad, tapi yang jelas Imam Ahmad belum menghukumi kufran bawahan, belum ada kekufuran yang sangat jelas. Apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad ketika ditanya apakah harus berontak, menggulingkan? Tidak, tetap isma'u wa ati'u, dengarkan dan taat selama perintahnya tidak maksiat, selama perintahnya tidak. Padahal Imam Ahmad dicambuk, ya, tidak dikasih makan, beliau puasa, waktunya buka nggak dikasih buka, dicambuk lagi, semaputnya berulang kali dan berbulan-bulan. Yang saya ceritakan tadi, Al-Ma'mun itu Imam Ahmad ditangkap, baru di perjalanan beliau berdoa jangan sampai bertatap muka bertemu dengan Al-Ma'mun. Ternyata sebelum Imam Ahmad sampai sudah mati duluan Al-Ma'mun, diganti penggantinya sampai 2 kekhalifahan masih zalim semua. Baru khalifah berikutnya Allah mendatangkan pertolongan khususnya untuk Imam Ahmad. Ini kisah tapi menjadi gambaran bagi kita sekarang di Indonesia. Kita harus tetap berjuang menyatukan umat Islam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Itu, dan bersyukur. Jangan ada yang begini, ada yang mau kembali, berarti penak nanggone jokam biyen ya, bersatu, kompak, rukun, tenang, apa mana? Iya, maka kita jawab, rukun, kompak, ketenangan kamu berada dalam kebatilan, ya, berada dalam kebatilan, berada dalam kesalahan, akidah yang tidak benar, berada dalam 72 golongan bukan yang satu. Anda itu secara fisik Anda memang betul-betul firqah dari umat Islam yang lain, secara akidah Anda bukan ma'ana alaihi wa ashabi, bukan termasuk ciri-ciri yang satu. Karena ma'ana alaihi wa ashabi itu khususnya adalah pondasinya adalah akidah yang sesuai dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in dan para tabi'in. Itu. Jadi saudaraku, kita berjuang ya saat ini, asah terus kaji ilmu, perdalam ilmu supaya menghilangkan syubhat-syubhatnya. Ayo kita sempurnakan apa-apa yang dulu kita sudah aib, sudah nakas jiddan, sudah kurang sekali dalam keislaman kita ini, ayo kita perbaiki. Termasuk yang saya sebut tadi, jamaatul muslimin wa imamahum.